الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال أيضا في آية أخرى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan semoga selalu dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi salah satu jalan kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita menjadi salah satu sebab kita untuk selalu mengingat dan menjadi sebab Allah tambahkan kita limpahan rahmat, barokah, ridha, sehingga kita semua dianugerahi Allah umur yang panjang untuk beribadah. Allah anugerahkan kita semua rizki yang halal, yang luas, yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah kita semua bisa istiqomah dan ikhlas membasahi lisan kita ini dengan salawat dan salam kepada beliau. Dengan rahmat Allah, semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah, menjaga dalam keseharian kita. Dan tentunya yang kita harapkan, semoga kita semua termasuk dari golongan yang kelak mendapatkan syafa'atul udhma, pertolongan yang besar, yang agung kelak pada hari yaumil qiyamah, sehingga kita diberi keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal
alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa pada pertemuan terakhir kita membahas tentang zikir-zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Maka saya lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wa fi sunani Abi Daud an Abdillah ibn Ghanam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbih Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakas syukru faqad adda syukra yaumihi wa man qala mithla dhalik hina yumsi wa faqad adda syukra lailah. Jadi Pak, Bu, Rasulullah bersabda, barang siapa ketika dia memasuki pagi, kemarin sudah dibahas, kapan yang dimaksud pagi? Pagi itu mulai subuh sampai isyraq. Itu pagi, amalannya ini, membaca zikir ini. Kapan sore? Sore itu mulai setelah asar sampai maghrib. Ini bapak-bapak mau enggak ngamalkan ini nih, zikir pagi sore ini? Ya, kalau mau saya bawakan fotokopinya nanti diperbanyak sendiri. Kalau di tempat saya itu setiap hari anak-anak baca yang disusun oleh Imam Hasan Al-Banna. Jadi beliau merangkum bacaan-bacaan termasuk bacaan ini. Jadi dari Fatihah. Jadi panjenengan habis subuh, setiap hari habis subuh bisa dibaca itu. Lumayan Pak. Itu saya zikir maksurat sughra, yang kecil itu. Kalau zikir maksurat kubra, wah sudah panjang Pak. Iya. Tapi buat pensiunan enggak apa-apa. Iya. Jadi boleh. Wah. Jadi kalau ini dibaca dari setelah subuh sampai isyraq. Nah, itu sibir. Insya Allah pas. Insya Allah. Tapi bacanya tumak nina, wah mantap. Ini sudah dikaji kan kemarin sebagian besar ya. Yang dibaca itu ya sesuai Nabi, sesuai sunnah-sunnahnya Nabi itu. Nanti insya Allah hari Rabu, insya Allah saya bawa kalau saya ingat nanti. Nanti biar diperbanyak, jadi bisa diamalkan, ya insya Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang ketika dia memasuki paginya, waktu paginya, kemudian dia membaca doa ini salah satu zikir maksurat ini Pak. Ketika dia masuk waktu paginya, kemudian dia membaca sarang-sarang nggih, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakas syukru. Nah, artinya ya Allah, tidaklah aku memasuki waktu pagiku. Saya ulang, tidaklah aku memasuki waktu pagiku dengan semua nikmat yang telah diberikan,
au bi ahadin min khalqika, atau siapapun dari makhlukmu, faminka wahdaka, maka hakikatnya itu semua darimu. Jadi ketika pagi kita sudah membaca doa ini, ya Allah, tidaklah aku ini memasuki waktu pagimu dengan nikmat yang berasal darimu atau dari siapapun dari makhlukmu. Entah kita ini pagi-pagi sudah diberi rezeki, sudah diberi nikmat, maka kemudian kita itu berucap di situ, semua nikmat yang telah diperoleh itu hakikatnya itu hanya darimu. Faminka wahdaka, itu hanya darimu satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Lakal hamdu, maka milikmu lah ya Allah segala pujian. Walakas syukru, dan milikmu lah ya Allah rasa terima kasih kami. Barang siapa yang mengamalkan ini Bapak Ibu, kata Rasulullah, faqad adda syukra yaumi, dia sudah menunaikan rasa terima kasihnya, rasa syukurnya di hari itu. Allahu Akbar. Kita ini kan selalu ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada Allah. Nah, kita baca ini, kata Rasulullah, kita sudah menunaikan rasa terima kasih kita pada hari itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu pula wa man qala mithla dzalik. Dan barang siapa yang membaca bacaan itu, bacaan yang tadi saya baca, yang kita baca bersama tadi ini, di waktu sore harinya, kalau di tempat saya bacanya jam 5 Pak, atau kalau bisa 45 menit sebelum waktu maghrib, ini dibaca sore. Nanti tinggal dirubah. Kalau pagi, pernah dikasih apa enggak ya? Pernah ya? Oh, sudah dikasih Pak. Iya, pernah berarti. Nah, ini pernah dikasih berarti. Oh, saya pikir sudah dibagikan. Belum. Oh iya. Jadi kalau pagi Allahumma ma asbaha, kalau sore Allahumma ma amsa. Nah, gitu. Insyaallah. Jadi kalau pagi sore sudah baca itu, maka cukup baginya dia sudah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi poinnya coba. Dia hamba ini mengucapkan kepada Allah bahwa saya memasuki pagi saya, sore saya dengan mendapatkan nikmat, rezeki, mau itu langsung dari siapa? Sebenarnya hakikatnya itu berasal dari panjenengan ya Allah. Hanya dari Allah semua ini. Ini kita kan ikrar itu dengan doa itu. Menyadari betapa kita ini begitu dibantu, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-10. Hadis yang ke-11. Wa fis sunan wa sahihul hakim an Abdullah bin Umar qala, dari sunan dan sahih hakim dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimat hina yamsi wa hina yasbah. Jadi tidak pernah Rasulullah itu meninggalkan semua kalimat-kalimat ini ketika berada di waktu sore atau di waktu pagi. Apa yang dibaca oleh Rasulullah, ya, walaupun ini panjang, kita berupaya mengikuti sunnah Nabi, kita baca. Minimal kita sudah
mengamalkan ya. Ya. Kita mengamalkan misalnya minimal pada kesempatan ini. Bacaannya bagaimana? Yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ini. Sarang-sarang ya. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Nah, ini berikutnya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan bacaan-bacaan ini. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afiyah, kesehatan, sehat wal afiyah. Ingat bedanya? Kalau sehat itu badan, afiyah itu jiwanya. Banyak orang badannya sehat, jiwanya yang kurang sehat. Itu. Jadi hati-hati. Makanya saya pernah sampaikan, mensana in corpore sano. Apa? Iya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Badannya barbel, begitu Ramadan tidak puasa. Banyak? Banyak itu. Alasannya macam-macam. Alasannya macam-macam. Saya pernah cerita, suatu saat di Arab Saudi itu pernah ditelepon. Ada syekh di kajian TV itu ditelepon. Ya syekh, bagaimana hukum puasa kami? Gimana puasa kamu? Kami ini dari sahur syekh, sampai waktu sahur lagi kami tidak ada yang bisa dimakan. Hukum puasa saya bagaimana? Ya Allah, Pak. Syekhnya itu tidak bisa jawab, nangis. Kok ada itu? Bayangkan. Badannya mungkin gak sekuat yang pertama, tapi jiwanya. Nah ini. Yang masalah ini kan kadang masalah jiwa. Ke masjid pakai perhitungan. Tapi kalau urusan weekend, ini. Gak pakai mikir, ayo wis budal wis. Nah, iya wis. Tapi kalau urusan ke masjid, alasannya dari A sampai kebanyakan, ya, sampai G, ya Allah, yang ini, yang itu, masya Allah, jiwanya ini Pak. Ini kalau sudah jiwa seperti ini masuk yang sering saya sampaikan berulang-ulang. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Awas, hati-hati. Kerjaan syaitan itu nakut-nakuti. Dengan apa? Kefakiran, celaka. Ojo diterus dulu. Kamu ngelakoni amal soleh, kamu sedekah, kamu bangun tengah malam, kamu ojo diterus dulu. Wah, bahaya kamu. Apalagi yang punya rasa takut.
Sampean kok ono sing kudo sampean iki macam-macam. Itu kerjaan setan. Itu sama halnya, ini sering saya sampaikan, mengingatkan saya dan kita semua. Sering kita sampaikan kalau kita masuk daerah baru ada gang. Gangnya sempit. Terus kita ini gak pernah masuk, ada orang lewat. Dia bilang, sudah Pak, jangan diteruskan. Nah ini. Nakut-nakuti. Nah terus bagaimana? Kalau kita ini benar-benar mau, kita cek dulu aja itu jalannya. Benar apa enggak? Bukan langsung percaya, oh iya.